PSMS Medan curi 1 poin berharga dalam kunjungannya ke Stadion Kerasakti kandangnya Dejan FC. Wow, luar biasa. Ini pertandingan seru, pertandingan yang cukup dramatis, pertandingan yang cukup seimbang, jual beli serangan terjadi di antara kedua belah klub ini, guys. Memang mesti kita akui Dejan FC ketika bermain di Stadion Kerasakti betul-betul sakti, guys. Yang mana mereka di 2 pertandingan sebelumnya berhasil mengemas kemenangan di stadion mereka. Kali ini harus terputus rekor kemenangan beruntun mereka di Stadion Kerasakti oleh klub tangguh asal Medan, yaitu PSMS Medan. Yang mana PSMS Medan memutus tren positif Dejan ketika bermain di Stadion Kerasakti. Wajar banyak lawan itu kesulitan ketika bermain melawan Dejan di Stadion Kerasakti ini, guys. Karena memang rumputnya yang sintetis ini sangat menyulitkan pemain-pemain tim tamu untuk mengembangkan permainannya. Terbukti PSMS juga di awal-awal pertandingan merasa kewalahan ya dengan situasi stadion atau rumput khususnya daripada Stadion Kerasakti ini, guys. Dan terbukti PSMS Medan harus kecolongan lebih dulu ya melalui Wawan Sumadi yang mana memanfaatkan umpan yang ciamik dari pemain Dejan FC, dan di situ sangat-sangat aku sesalkan Sebastian Antik dan juga Hamzali gagal mengcover pemain ini. Memang Wawan Sumadi ini salah satu bisa kita bilang top skor daripada Dejan FC, guys. Kalau dengan golnya hari ini mungkin sudah 3 gol dilesahkan oleh Wawan Sumadi. Ya, jadi ini sangat disayangkan gol ini. Memang kita lihat kelemahan daripada pemain PSMS Medan ini khusus di lini pertahanan mungkin kurang fokus ya di awal-awal pertandingan. Sering sekali kita lihat PSMS Medan itu ketinggalan terlebih dahulu, khususnya itu di menit-menit awal pertandingan, guys. Sering kalau kita lihat itu. Ini bukan kali pertama PSMS Medan kebobolan di menit-menit awal. Ingat kita waktu lawan PSKC Cimahi. Gitu juga ketika kita bermain di awal-awal pertandingan kita sering sekali kebobolan. Dan kali ini terjadi lagi yang tidak kita inginkan, yaitu di awal-awal pertandingan kebobolan. Untung saja, ini untung saja nih, pemain PSMS itu betul-betul punya mentalitas juang yang luar biasa. Tidak seperti menghadapi Dejan PSKC Cimahi kemarin yang betul tumpul di lini serangnya. Kali ini kita lini serang insya Allah gacor, guys. Di bawah kepemimpinan Juninho Cabral, semua peluang habis di babak Juninho Cabral. Selain itu, ya wassalam lah. Terkhusus tadi ada Imam Bagus ya. Aduh, kupikir tadi itu bisa jadi comeback lagi kita gitu kan. Ternyata gagal peluang daripada Imam Bagus, guys, di menit-menit akhir. Siapa coba yang nggak kesel tadi tuh? Kalian yang nonton juga pasti tadi, waduh, padahal udah mantap kali tuh umpan daripada Juninho Cabral. Di situ Imam Bagus kalau misalnya dia chip itu bola atau mungkin dia dia gocek itu bola, mungkin akan terjadi sebuah gol karena kiper udah naik. Nah, mungkin Imam Bagus tidak terlalu fokus kepada kiper, dia langsung nge-shoot aja saat itu, guys. Oke, tapi nggak apa-apa. Itu jadi pelajaran penting. Semoga kedepannya nanti Imam Bagus betul-betul bagus lah, ya kan? Oke. Babak pertama disudahi dengan skor 1-0. Memang sebenarnya PSMS Medan di babak pertama itu awal-awal sempat memiliki peluang, guys. Sebelum terjadi gol Wawan Sumadi ini, PSMS Medan sempat memberikan ancaman terlebih dahulu melalui tendangan Sandi Sute yang masih membentur Mister Gawang. Itu siapa coba yang langsung berdiri teriak tadi? Pasti kalian juga teriak tadi kan? Karena itu hampir peluang yang 99% seharusnya bisa terjadi sebuah gol, guys. Berkat daripada Juninho Cabral yang ngontrol bola, berhasil menggocek kiper, tapi sayang sekali Sandi Sute merebut bola itu dan menge-shoot dan membentur Mister Gawang. Mungkin kalau misalnya Sandi Sute lebih tenang lagi untuk mengeksekusi bola atau biarkan Juninho Cabral yang nge-shoot, mungkin itu akan hasilnya cukup berbeda, guys. Tetapi tak apa-apa, namanya juga pertandingan. Ya, kita mungkin bisa ngobrol dengan mudah, ngomen sekarang ini, tapi kalau misalnya kita disuruh main juga kita nggak akan bisa, ya kan? Bahkan kita lebih buruk mungkin. Oke, tapi setidaknya itu cukup memberikan shock terapi kepada anak-anak Dejan yang mana mereka betul-betul gila, sumpah main di tanah di rumput sintesis Dejan gak ada obat, guys. Jadi aku bilang wajar jika Sriwijaya kemarin itu kalah dan wajar jika PSKC Cimahi kemarin itu kalah, guys. Serius. Wajar kalau kita lihat ini tergolong hebat nih PSMS Medan bisa menahan imbang Dejan. Jangankan menahan hebat,
menahan imbang. Bahkan PSMS Medan sempat unggul terlebih dahulu guys, ya kan, sebelum disamakan oleh si Boman Aime yang betul-betul gacor kali. Dia tidak hanya hebat di lini pertahanan, tapi hebat juga dalam bantu serangan guys. Nah, jadi skor bertahan hingga babak pertama 1-0. Sebenarnya yang aku soroti di sini adalah bagaimana Coach Neil Major sangat berani ya melakukan rotasi, tetapi rotasinya itu berbuah malapetaka. Terkhususnya dua pemain ya. Pemain pertama itu adalah Saiful Ramadan, yang kedua adalah Nathan. Nah, ini kan posisinya Nathan sayap kiri dan Saiful Ramadan itu juga back kiri. Kedua pemain ini maaf katanya sedang dalam proses underperform ya di pertandingan kali ini. Memang di pertandingan lawan Persikabo, Nathan hebat. Ketika melawan Bekasi, Saiful hebat. Tetapi entah kenapa melawan Dejan ini, mungkin efek daripada lapangan sintesis, Saiful Ramadan itu kalang kabut mengawal ini pertahanan PSMS Medan. Sama halnya dengan Nathan. Nathan juga kelihatan kebingungan untuk melakukan pergerakan. Ketika dapat bola juga bingung apa yang harus dilakukan. Tetapi tak apa, ini pemain muda, masih punya potensi ke depannya. Dan terbukti juga setelah ditarik kedua pemain ini, permainan PSMS jadi lebih solid lagi. Masuknya dengan Ihsan Chan betul-betul membawa angin segar untuk anak-anak Medan. Terbukti gol pertama dari PSMS Medan itu lahir berkat umpan atau tusukan daripada Ihsan Chan. Ihsan Chan dapat bola dan dia pintarnya melihat daripada Juninho Cabral yang meskipun diapit oleh dua raksasa back daripada Dejan FC, tetapi hebatnya Juninho Cabral penempatan posisi, ia bisa lolos dari ketatnya penjagaan dua back tersebut, yaitu si Boman guys. Dan betul saja dia kontrol itu bola, dan aku salut sama Juninho Cabral ini, ketenangannya guys. Ini striker yang sudah lama kita tidak miliki, khususnya PSMS Medan yang mana punya striker insting luar biasa, finishing yang bagus, dan juga ketenangan guys. Position dia hebat, kontrol bola juga bagus, duel udara juga bagus, dan satu ketenangan. Dan betul saja ketenangannya itu betul-betul mengubah jalannya pertandingan dan mencetak gol, ya, peluang emas sendiri 1-1 guys. Salut aku untuk melihat Juninho Cabral. Memang ini striker yang bisa kita bilang untung kita memilikinya ya. Kita tidak salah lah untuk membuang The Black Mamba yang saat itu kita tahu punya striker tinggi jangkung besar yang dari Liga Filipina, untuk membuang dia dan memasukkan Juninho Cabral. Dan terbukti Juninho Cabral di pertandingan kali ini mencetak 2 gol. Juninho Cabral sempat menggandakan keunggulan, bukan menggandakan keunggulan, sempat membuat keunggulan dan menggandakan golnya menjadi 2, yaitu 2-1 skornya melalui eksekusi penalti. Dan lagi-lagi, siapa lagi aktornya kalau bukan Ihsan Chan. Melalui serangan balik yang cukup cepat, Ihsan Chan langsung memberikan umpan, ya, umpan terukur. Di situ ada Imam Bagus, ya. Juninho Cabral dia itu memanfaatkan tendangan penalti hasil yang mana itu si Imam Bagus dilanggar oleh pemain nomor 8 tadi daripada Dejan. Siapa tadi itu? Aku lupa pula namanya. Bukan pemain 8, pemain yang berkulit hitam juga, lupa aku tadi namanya. Nah, jadi dia itu melanggar daripada si Imam Bagus hingga berbuah penalti, ya. Lagi-lagi siapa lagi kalau bukan karena Ihsan Chan yang memberikan umpan terukur ini, guys. Maka sangat disayangkan mungkin eksperimen daripada Coach Neil Major mengganti memasukkan Nathan di sebagai starting line up ketimbang Ihsan Chan. Tetapi mungkin Coach Neil Major punya bisa kita bilang ya, punya pandangan tersendiri, wajar, namanya juga Coach Neil Major jauh lebih tahulah tentang kesehatan ataupun kondisi tubuh atau keadaan fisik daripada anak-anak asuhnya guys, ketimbang kita yang nggak tahu sama sekali. Jadi apapun yang diputuskan sama Coach Neil Major harus kita dukung, tetapi kita sangat menyesali karena keputusan ini berdampak buruk guys. Tapi tak apa, setidaknya dengan memasukkan Ihsan Chan peluang itu kembali ada guys. Kemudian memang banyak juga pemain PSMS Medan hari ini yang kurang perform, selain daripada siapa tadi, Saiful dengan Nathan ya, sehingga Saiful juga gara-gara dari sayap kiri juga kita kebobolan ya. Baru juga ada Rahmat Hidayat dan Sandi Sute. Rahmat Hidayat kali ini betul-betul belum bisa memberikan kontribusi yang baik guys. Karena memang mungkin Rahmat Hidayat lagi tidak baik kondisi tubuhnya, ataupun mungkin memang lagi kurang konsentrasi, sehingga banyak sekali ada tadi bahkan peluang yang aku bisa bilang
sayang sekali Rahmat Hidayat kurang cepat dalam mengambil keputusan. Ketika itu mendapat umpan di dalam kotak penalti, dia udah lewat itu bola dari sundulan pemain lawan dan dia punya peluang untuk mengeksekusi, tapi sayang sekali masih bisa dihalau, langsung dicegat, di clearance oleh pertahanan Dejan FC guys. Begitu juga Sandy Suter, sepertinya memang faktor daripada usia mempengaruhi permainan daripada Sandy Suter. Tetapi untuk Rohim, wow, luar biasa. Rohim spektakuler, khususnya double save yang dia lakukan. Kalau bukan karena Rohim kipernya, wow, kita mungkin sudah kalah di pertandingan kali ini guys. Bayangkan 2 save mahal itu. Satu dari dalam kotak penalti, dan yang kedua adalah dari luar kotak penalti. Dan double save ini tidak jauh guys waktunya, durasinya. Setelah melakukan double save, save yang pertama, bola di clearance, kemudian ditendang lagi dan di save lagi. Luar biasa, tetapi sayang sekali Abdul Rohim mengalami cedera, kemudian diganti sama Kuba, dan disinilah malapetaka itu muncul guys. Tapi sebelum malapetaka ini muncul, kesalahannya adalah ketika itu Juninho Cabral ditarik keluar. Dalam artian bukan ditarik keluar diganti ya, tetapi ditarik keluar karena cedera. Seharusnya Juninho Cabral itu maunya jangan ditarik keluar, atau mungkin bisa membuang-buang waktu dulu gitu ya kan. Jadi ada yang menjaga si Bowman, karena selama ini yang menjaga si Bowman ketika ada sepak pojok atau free kick itu biasanya Juninho Cabral, ya kan. Tetapi sangat disayangkan Juninho Cabral tidak ada, maka di dalam kotak penalti itu hanya 10 pemain guys, sedangkan Dejan FC ada 11. Maka dari itu mudah saja siapa mantan pemain PSMS juga musim lalu yang ngasih assist tadi? Alah, lupa pula aku namanya. Tunggu. Guntur Triaji. Nah, tahulah kita gimana kualitas Guntur Triaji kan, umpan-umpan yang sangat akurat, tendangan spekulasi jarak jauhnya juga luar biasa. Ya, betul aja, gara-gara pelanggaran itu Guntur Triaji berikan umpan manja, dan di situ asli Bowman nggak terjaga guys, nggak terjaga Bowman ini. Entah siapa yang marking si Bowman ini, tapi nggak apa-apa lah. Gol pun terjadi di saat itu. Sangat-sangat menyakitkan ya kan? Kemenangan yang sudah di depan mata harus sirna di menit 87 oleh Bowman Aime. Sangat-sangat disayangkan guys. Tapi tak apa, 1 poin juga cukup berarti bagi kita ya untuk pertandingan kali ini. Tapi aku sangat menyayangkan ya, kenapa tadi itu yang main Nathan. Kalau mungkin bisa kita bilang mau melakukan apa ya, Coach Neil Meja mau melakukan rotasi, setidaknya Rahmat Hidayat di sebelah kiri dibuat, baru di sebelah kanan ada si Rahmat Ilahi, baru di tengah Juninho Cabral. Jadi ada suatu hal yang baru, karena terlihat sekali tidak ada pemain-pemain PSMS yang berani melakukan tendangan-tendangan spekulasi jarak jauh. Mungkin ya ini hanya ada di sosok Rahmat Ilahi. Kita tahu ketika lawan FC Bekasi, Rahmat Ilahi juga gacor banget 2 atau 3 kali melakukan tendangan jarak jauh dan langsung on target guys. Tapi setidaknya lagi-lagi mesti kita bilang, meskipun PSMS tidak menang di pertandingan sore kali ini, PSMS Medan juga sudah bermain bagus. Karena apa aku bilang bermain bagus? Ingat guys, ini mainnya di tanah di rumput sintesis. Nggak semua pemain bisa. Dejan FC bisa main bagus karena memang sudah terbiasa dengan lapangan sintesis. PSMS baru kali ini main di sintesis dan terbukti sangat kewalahan untuk mengimbangi permainan Dejan FC. Maka dari itu aku bilang salut kepada anak-anak PSMS Medan. Ya berkah ya poinnya, 1 poin nggak masalah. Ini modal bagus juga untuk menghadapi Sriwijaya nanti di Jakabaring. Nah, aku berharapnya nanti main di Sriwijaya, meskipun Sriwijaya baru menang ya, baru pertama kali menang dengan skor telak 5-1 atas Persikabo, setidaknya PSMS Medan tidak gentar dan langsung bisa mencuri 3 poin. Karena kita punya tren positif ya ketika bermain di Jakabaring. Beberapa pertandingan terakhir ini kita belum pernah kalah. Ya, terakhir kali kita menang-menang terus sih di sana, bahkan seri ya, nggak pernah kalah. Aku masih ingat ketika di Liga 1 kita menang 3-0 tuh kan. Nah, oke, itu sih yang mungkin bisa aku sampaikan tentang analisa pertandingan yang kita tonton tadi. Ya, semoga PSMS berjaya ya. Dengan hasil ini PSMS Medan mengumpulkan 8 poin dari 2 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah, dan menggusur PSKC Cimahi di peringkat keempat. Kita masih di bawah PSPS Pekanbaru, Persikota Tangerang, begitu juga dengan Persiraja Banda Aceh. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pertandingan PSMS Medan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.